Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullah. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihima fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi Dharna dan teman-temannya dia merafa'kan fa'il, menasabkan dua maf'ul kah? Menasabkan mubtada jadi maf'ul pertama, menasabkan khobar jadi maf'ul kedua kah? Yang terakhir yang belum sami itu sami'ah. Contoh wa misalu sami'ah, kita ulang. Wa misalu sami'ah sami'atun nabiyya. Bermula contoh sami'ah itu sami'atun nabiyya, saya mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata ya Nabi. Fa sami'atu fi'lun wa fa'ilun. Maka sami'tu itu fi'il dan fa'il. Udah ada fi'ilnya, udah ada fa'ilnya kah? Sami'a fi'il madhi, itu dhamir muttasil mabni atas dhammah pada ma'ruf fa'il. Wan nabiyya maf'ulun awalu. Bermula nabi, nabiyya tadi sami'tu nabiyya, bermula nabiyya itu maf'ulun awalu, maf'ul yang pertama. Wa yaqulu fi'lun mudhari'un, dan bermula yaqulu itu fi'il mudhari'. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan. Bermula fa'ilnya yaqulu, itu dhamir yang tersembunyi dalamnya yaqulu, harus nisbah harus. Aku mendengar akan Nabi yaqulu, berkata ianya Nabi yaqulu jumlah fi'il fa'il baru maf'ul kedua. Nah itu. Wal jumlatu fi mahalli nasbin maf'ulun sanin. Bermula jumlah pada mahal nasab itu maf'ul kedua. Cuma ini maf'ulnya jumlah, nggak apa-apa, yang penting sah jadi khobar. Asalnya an-nabiyyu yaqulu, bermula Nabi itu berkata ya Nabi kah? Sah kan? Nah itu. Warajihu ini nanti baru nyambung di bab baru bab na'an nanti. Ini dikit lagi. Warajihu anna sami'a fi nawi hadzal misali tata'adda li maf'ulin wahidin. Bermula pendapat yang kuat, warajihu. Pendapat yang rajih yang kuat itu anna sami'a, bahwa sungguh sami'a fi nahwi hadzal misali, pada seperti ini contoh. Nahu seperti fi nahwi pada seperti ini contoh, itu tata'adda. Muta'addi ianya sami'a lima maf'ulin wahidin, bagi satu maf'ul. Pendapat yang kuat menyatakan sami'a maf'ulnya satu aja, rafa' fa'il menasabkan maf'ul. Muta'addi itu apa artinya itu? Muta'addi. Muta'addi Kan enggak ada muta'addi. Kan fi'il ada dua, ada fi'il muta'addi, ada fi'il ladzim. Fi'il ladzim, fi'il fa'il, enggak perlu maf'ul. Kalau fi'il muta'addi, fi'il fa'il ada maf'ul lah. Jadi bermula pendapat yang kuat itu bahwa sungguh sami'a fi nahwi hadzal misali, pada contoh ini itu tetap ada muta'adiyah bagi satu maf'ul, lima maf'ulin wahidin. Maf'ulnya cukup satu, sami'tun nabiyya. Sami itu fi'il dan fa'il, nabiyya maf'ul udah. Terus yaqulu i'rabnya jadi apa? Kita hal. Wal jumlatul lati ba'daha halun. Bermula jumlah yang ba'daha sesudahnya sami'tu itu hal. Bermula jumlah yang sesudahnya sami'tu itu hal. Kan ada jumlah itu yaqulu. Sami'tun nabiyya yaqulu. Aku mendengar akan Nabi, hal keadaan Nabi. Berkata iya. Ustaz belum paham hal karena kita belum ngaji bab hal nanti di depan. Yang penting jumlah bisa jadi hal nanti. Dijelaskan sampai paham. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bermula Allah itu maha sucinya Allah, Ta'ala itu yang maha tahu. Nah itu. Hal atau halu itu tunggu. Halu. Wal jumlatul lati ba'daha halun, khobar. Kalau di sini halun jadi khobar, jumlah itu mubtada. Ketinggalan Ustaz, Bapak? Ketinggalan dikit. Ini bab na'at baru bareng-bareng. Nih, na'at kan tabi' bagi marfu' kemarin. Si marfu' ada 7. Pertama fa'il, 2 naib fa'il, 3 mubtada, 4 khobar, 5 isim kana. Cuma isim kana, kalau khabar kana nasab kan? Cuma langsung dibahas sekalian. Masa dibahas isim doang, nggak ada khabar kan nggak masuk. Makanya isim kana langsung dibahas di atas. Nanti di isim mansub, isim kana nggak dibahas lagi. Kemudian khobar inna khobar inna rofa Sedangkan isim inna nasab sekalian udah dibahas kan.
Jadi isim anna inna nanti nggak dibahas lagi. Karena udah sekalian. Kemudian tabe bagi marfu. Tabe bagi marfu ada 4. Na'an atah taukid bada. Jadi ada tabe bagi marfu, na'an atah taukid bada. Tabe bagi mansub juga sama. Na'an atah taukid bada. Tabe bagi mahfud juga sama kan? Makanya langsung aja dibahas sekalian. Na'an ini udah. Na'at kepada marfu dibahas, na'at kepada mansub dibahas, na'at kepada majrur sekalian. Jadi di depan nanti nggak ada lagi. Di isim mansub nggak ada lagi, di isim majrur juga nggak masuk lagi kan? Jadi ke depan tambah ringkas nanti kajiannya. Karena sebagian besar sudah dibahas dalam isim marfu. Dah. Babun na'ti. Bermula ini itu bab na'at. Na'at. Bermula ini itu bab na'at. Na'at masih bahasa Arab. Apa arti na'at? Sifat. Sifat ya. Zaidun Hasanun, si Zaid itu seorang yang ganteng misalkan. Ya, ganteng kan sifatnya kan. Zaid orangnya ganteng sifatnya. Kita biasanya tahu. Jadi yang jadi na'at nanti kata sifat. Yang baik, yang jahat, yang pendek, yang panjang, yang ganteng kan, yang jelek, yang mulia, yang hina, itu semuanya jadi na'at. Kalau maknanya begitu. Makanya na'at kodenya yang. Walaupun tidak selalu kalau yang ada na'at, enggak. Tapi kalau na'at biasanya yang secara umum. Ya, Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, itu pasti na'at i'rabnya. Bismillahirrahmanirrahim kan? Nah, itu. Jadi na'at artinya sifat. Ya. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Bermula na'at itu tabi'un. Bermula na'at itu yang mengikuti bagi man'ut. Bau nak tiba bau mudok tengok nak timbul pilih tengok atau Kemana? atau khobar itu. Tabi'un khobarnya. Yang di atas tentang itu awalnya tuh. Babu khobar. Mubtadanya hadza, hadza babu Babu khobar. Marfu dan rafa' dhammah mudhaf babun na'ti mudhaf ilaih. Ini saya nyerap semua. An-na'tu tabi'un, bermula na'at itu yang mengikuti bagi man'ut fi raf'ihi pada rafa'nya na'at, wa nasbihi dan nasabnya na'at, wa khafdihi dan khafatnya na'at, wa ta'rifihi dan ma'rifahnya na'at, wa tangkirihi dan nakirahnya na'at. Penjelasan dulu baru nyerap. Na'at itu mengikuti bagi man'ut. Duluan na'at apa man'ut? Man'ut. Duluan man'ut. Na'at ngikut man'ut kah? Na'at sifat, man'ut yang disifati. Sifat ngikut mausuf. Sifat ngikut yang disifati kah? Na'at ngikut man'ut. Fi raf'ihi pada rafa'nya na'at. Artinya na'at kita rafa'kan kalau man'utnya rafa'. Wa nasbihi, na'at kita nasab kalau man'utnya nasab. Wa khafdihi, na'at kita khafat kalau man'utnya khafat. Ta'rifihi ma'rifah. Na'at mesti ma'rifah kalau man'utnya ma'rifah. Kalau belum tahu ma'rifah berarti harus kenal ma'rifah dulu. Isim ma'rifah yang Ustaz belajar malam kemarin. Ya kan? Watang kirihi dan nakirah. Kalau man'ut nakirah, na'at mesti nakirah. Ya. Tahu kan isim ma'rifah? Isim alam, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul kan? Isim ada alnya kan? Atau isim yang dimudhaf kepada salah satu itu. Nah, itu lihat kalau man'utnya ma'rifah, na'at mesti ma'rifah nanti. Dicontoh paham. Yakni bermaksud oleh musannif rahimahullah anna na'ta yatba'u man'utahu. Yatba'u. Tabi'a yatba'u. Kita tasrih yang kurang banget nih. Belum belajar tasrih lah. Enggak apa-apa nanti. Yakni bermaksud oleh musannif anna na'ta yatba'u man'utahu. Bahwa sungguhnya na'at itu mengikuti ia na'at. Mengikuti ianya na'at, man'uta, maf'ul. Akan man'utnya. Na'at mengikuti ia man'utahu akan man'utnya na'at. Fi raf'ihi. Pada rafa'nya na'at. Dhamir dikode biar nggak salah kembali. An-na'ta bahwa sungguhnya na'at yatba'u. Mengikuti oleh na'at. Man'utahu akan man'utnya na'at. Fi raf'ihi pada rafa'nya na'at. Ingkana jika ada ianya man'ut. Karena kembali ke man'ut. Jika ada ianya man'ut itu marfu. Mudah dipahami. Na'at ikut man'ut pada rafa' na'at. Bila man'utnya rafa', na'at rafa'. Yang itu. Wa fi nasbihi. Dan pada nasabnya na'at. Ingkana mansuban.
Jika ada ianya man'ut itu dinasabkan. Jika ada tengok. Jika ada ianya man'ut. Karena kembali ke man'ut. Jika ada ianya man'ut itu mansuban dinasabkan. Wa fi khafdihi, dan pada khofatnya na'at atau pada jarnya na'at. Ingkana makhfuf, dan jika ada ianya man'ut itu dikhofatkan. Berarti maf'ulan itu khabar tengok. Ya, khabar kana. Wa fi ta'rifihi, dan pada ma'rifahnya na'at. Ingkana ma'rifatan, jika ada ianya man'ut itu ma'rifah. Dan pada ma'rifahnya na'at. Ingkana, jika ada ianya si man'ut tadi itu ma'rifah. Wa fi tangkirihi, dan pada nakirahnya na'at. Ingkana nakiratan, jika ada ianya man'ut itu nakirah. Jadi na'at ngikuti man'ut pada 5 tadi. Kalau rafa sama-sama rafa, nasab sama-sama nasab, khofat sama-sama khofat, ma'rifah nggak ada jazam, nggak ada na'at jazam, enggak? Karena jazam fi'il, enggak? Isim nih. Rafa sama rafa, nasab sama nasab, khofat sama khofat, ma'rifah sama ma'rifah, nakirah sama-sama ma'rifah. 5 kan? Harokat kita pilih satu. Kalau na'at kepada rafa ya rafa. Nggak mungkin na'at kepada rafa sekaligus nasab sekaligus jar, kan nggak mungkin. Satu doang kan? Kemudian ma'rifah sama ma'rifah mesti, atau nakirah sama nakirah. 5 lah nanti. Pokoknya kalau nah itu. Dah. Gitu dulu. Wadzalika fin na'til hakiki, bermula demikian ngikut 5 tadi. Rafa sama-sama rafa, nasab khafat ma'rifah nakirah. Itu wadzalika, dan bermula demikian itu fi na'til hakiki, pada na'at yang hakiki. Na'at ada 2 nanti. Ada na'at sababi, ada na'at hakiki. Kalau na'at hakiki itu mesti harus sama tadi yang 5 yang disebut tadi. Ma'rifah sama ma'rifah, nakirah sama nakirah. Wa huwa rafi'u li dhamiril man'uti. Ini sekarang kita pengen tahu na'at hakiki itu apa. Wa huwa, dan bermula dianya na'at hakiki itu ar-rafi'u, itu yang merafa'kan. Bermula dianya na'at hakiki itu ar-rafi'u, yang merafa'kan li dhamiril man'uti, bagi dhamir man'ut, yang merafa'kan bagi dhamir man'ut. Maknanya begini, dalam na'at, di dalam na'at ada satu dhamir yang kembali ke man'ut. Di dalam na'at ada dhamir kembali ke man'ut, itu berarti na'at hakiki. Mesti sama rafa'nya, nasabnya, khafatnya, ma'rifahnya, nakirahnya. Ya. Contoh biar paham. Taqulu, engkau berkata, qama Zaidun al-aqilu, berdirilah oleh si Zaid. Zaid yang mana? Sifatnya ya al-aqilu, si Zaid yang berakal. Jadi untuk membedakan sesuatu kan pakai sifat biasanya kan. Zaid ada yang bodoh, ada yang pintar, ada yang alim, ada yang soleh kan. Qama Zaidun, berdiri oleh si Zaid. Si Zaid yang mana? Si Zaid yang berakal. Akal ini sifat Zaidun. Sifat Zaidun kan? Karena ada alif lam itu. Bukan alif lam. Karena memang sifat dia. Dari makna aja kita tahu si Zaid yang berakal, si Zaid yang ganteng, si Zaid yang lebih, si Zaid yang mulia. Nah, itu semuanya sifat. Bukan karena ada alif lam, bukan. Itu syarat. Nah, sekarang kita pasang syaratnya. Yang mana na'at, yang mana man'ut. Qama Zaidun al-aqilu. Aqilu namanya na'at atau sifat. Zaidun namanya man'ut atau mausuf. Kan boleh. Jadi aqilu, bagaimana cara baca aqilu? Sekarang begini, kenapa kita baca Zaidun? Fa'il siapa? Fa'il qama. Zaidun sudah ada alasannya. Zaidun baca rafa karena jadi fa'il. Fa'il isim marfu. Sekarang di depan dia ada akil. Kita mau pikir nih, kita baca akila, akilu apa akili? Oh, ternyata akil ini sifat si Zaid. Karena dia sifat si Zaid, harokatnya ngikut si Zaid. Kan gitu? Karena Zaidun marfu, akilu juga marfu. Tanda rafa'nya dhammah, isim mufrad. Jadi akilu na'at kepada Zaidun. Na'at kepada marfu tanda rafa' atau udah. Jadi akilu ngikut Zaidun di segi rafa'. Andaikan Zaidan maf'ul berarti akila. Kalau Zaidin akili, itu maknanya. Maknanya na'at ngikut man'ut di rafa' karena Zaidun akilu. Kalau Zaidan akila. Kalau Zaidin akili, udah satu. Kemudian di ma'rifah tadi. Harus sama-sama ma'rifah. Zaidun ma'rifah enggak? Zaidun isim apa? Isim malam. Isim malam ma'rifah enggak? Ma'rifah kan?
Al-aqilu ma'rifah enggak? Ma'rifah dengan apa? Dengan alif lam. Yang penting sama-sama ma'rifah walaupun beda. Yang satu isim alam, yang satu ada alif lam, enggak apa-apa. Yang penting dua-duanya ma'rifah. Enggak dimasukkan dengan kalau Zaidun mudhof, Enggak. Aqilu mudhof ilaih enggak masuk tuh. Enggak boleh karena Zaidun isim ma'rifah enggak boleh jadi mudhaf. Enggak boleh. Isim ma'rifah enggak boleh jadi mudhaf. Isim alam enggak boleh jadi mudhaf. Isim isyarah enggak boleh jadi mudhaf. Enggak? Apalagi? Isim mausul enggak boleh jadi mudhaf. Enggak mungkin mudhaf Zaidun akili mudhaf ilaih enggak mungkin. Enggak? Nah. Jadi pasti akilu na'at kepada Zaidun. Sama-sama ma'rifah. Zaidun ma'rifah, akilu juga ma'rifah. Cuma Zaidun dia isim alam, akilu dengan alif lam. Misalkan di akilu kita ganti hadza juga boleh. Qama Zaidun hadza. Berdirilah oleh si Zaid yang ini. Hadza ma'rifah enggak? Nah, boleh jadi na'at. Hadza isim isyarah mabni ala sukun pada mahal rafa. Karena isim isyarah mabni. Mabni pasti mahal. Mahal rafa na'at kepada Zaidun. Misalkan di depan Zaidun alladzi, qama Zaidul ladzi. Alladzi isim apa? Mausul, boleh jadi na'at. Ma'rifah kan? Zaidun ma'rifah. Qama Zaidul ladzi. Berdirilah oleh si Zaid yang. Alladzi isim mausul. Pada mahal rafa na'at kepada Zaidun. Isim apa lagi? Isim dhamir. Isim dhamir yang enggak boleh. Isim dhamir enggak boleh jadi na'at ya. Enggak boleh. Qama Zaidun huwa. Berdirilah oleh si Zaid yang dia. Itu enggak boleh. Nanti kita paham. Yang penting gambarannya begitu. Hasanya tengku has akilun itu tengku atau hasa Zaidun gitu. Gimana? Kalau masuk yang tadi isim syarah hasa itu. Qama Zaidun hadza. Qama Zaidun hasa. Akilun enggak pakai. Yo dibuang satu tengku. Misalkan kita kasih contoh. Kan tadi harus ma'rifah. Iya tengku. Jadi ustaz kadang bingung. Akilu ma'rifah ada alif lam. Apakah Zaidun enggak ma'rifah? Ma'rifah. Cuma tingkatan ma'rifahnya beda. Satu isim alam, satu isim alif al. Satu isim alam, satu isim syarah boleh. Satu isim alam, satu isim mausul juga boleh. Yang penting ma'rifah. Yang penting na'at man'ut sama-sama ma'rifah. Salah satu dari 6 isim ma'rifah. Bebas siapa yang duluan itu. Terserah kan. Kalau qama Zaidun akilun enggak boleh. Akilun nakirah. Isim alam bukan. Isim isyarah bukan. Isim mausul bukan. Alif lam enggak ada. Mudah kepada salah satu juga bukan kan? Di akilun nakirah. Selain isim ma'rifah kan nakirah semua. Qama Zaidun akilun enggak boleh. Walaupun kita boleh-boleh aja. Tapi orang-orang enggak boleh. Al-akilu boleh. Gitu. Kemudian di dalam akilu itu ada dhamir yang kembali ke Zaid. Kalau kita baru belajar mesti ada dhamir itu. Qama Zaidun al-akilu, berdirilah oleh si Zaid yang berakal ianya si Zaid. Baru benar. Itu namanya na'at hakiki. Na'at ada satu dhamir di dalam na'at kembali ke man'ut. Ya ianya si Zaid. Mesti begitu. Dengan nama Allah yang Maha Rahman ianya Allah. Yang Maha Rahim ianya Allah. Selalu begitu. Baru lengkap maknanya kan? Baru tengku na'at itu tengku selalu di depan man'ut itu. Ya. Kadang ada jarak-jarak. Enggak boleh. Boleh. Boleh ada selang. Misalkan na'atnya banyak berarti kan diselang. Qama Zaidul aqilul fadilul syariful mani'us salihu, panjang banget. Berarti yang di depan kan na'at juga. Pasti udah diselangi oleh lain kan? Diselangi oleh na'at. Atau diselangi oleh yang bukan na'at, boleh juga. Udah di bawah meter kan? Kelas 1 man'ut, kelas 2 na'at. Boleh. Enggak? Datang oleh si Zaid, kemudian si Zaid sibuk tidur bla bla bla. Si Zaid yang berakal, jauh banget kan? Boleh. Bapak. Contoh di sini. Qama Zaidun wa huwa ibni. Berdiri oleh si Zaid dan bermula dianya si Zaid itu anak saya. Kemudian baru kita tambah al-aqilu, si Zaid yang berakal kan boleh. Kita selang kan? Kita jelaskan dulu si Zaid siapa. Berdirilah oleh si Zaid dan si Zaid itu kita cerita dulu bahwa dianya si Zaid itu seorang pemimpin pondok pesantren kan. Dia pernah ngaji di Jambi di bla 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 dah setengah halaman al-aqilu. Boleh. Si Zaid mana? Zaid yang berakal. Tinggal kita pinter-pinter kita kan ngelihat. Nah, paham kan? Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya contoh itu. Qama fi'lun madin. Bermula qama itu fi'il madhi. Qama tadi kan? Wa Zaidun fa'ilun marfu'un bi dhammati dhahirati. Bermula Zaidun, qama Zaidun. Bermula Zaidun itu fa'il yang dirofakkan.
dengan dhammah yang zahir. Wal akilu na'tun li zaidin. Bermula akilu itu na'tun li zaidun boleh, li zaidin boleh. Bermula akil, lafaz akil, qama zaidun al akilu. Bermula akil itu na'at bagi si zaidun tadi. Zaidun al akilu. Wa na'tul marfu'i marfu'un. Bermula na'at kepada marfu' itu marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu. Bermula tanda rafa'nya na'at tadi, bermula tanda rafa'nya na'at atau tanda rafa'nya akilu itu dhammah yang zahir. Yang wanatunya tekwa wa atunya bu. Wa na'tul marfu'i, dan bermula na'at yang marfu'. Bermula na'at kepada marfu'. Wa ibtida' na'tu mubtada. Wa na'tul marfu'i, dan bermula na'at marfu' itu marfu'. Wa alamatu raf'ihi, bermula tanda rafa'nya na'at itu dhammah yang zahir. Wa huwa tabi'un lil man'uti fir raf'i wa ta'rifi, dan bermula dianya al-akilu mengikuti zaidun. Bermula dianya akilu itu tabi'un lil man'uti, yang mengikuti bagi man'ut pada rafa' dan ma'rifah di sini. Pada rafa' dan ma'rifah. Artinya akilu rafa' karena zaidun rafa', akilu ma'rifah karena zaidun ma'rifah. Jadi dua di sini kan. Alamatu obar juga tengok. Mubtada. Mubtada bermula tanda itu 4 rofa tengok. Bermula tanda rafa'nya. Tanda rafa'nya akilu itu dhammah. Apa Buahnya pertanyaan? kembali ke mana tadi bu? Wahwa, dan dianya akilu. Kasih kode. Huwa juga mubtada kan. Ya. Wa mesti mubtada. Itu tabi tengok. Tabi'un, khabar. Tabi'u lil man'uti kan tengok. Itu contoh rafa' sama ma'rifah, ya kan? Sama rafa' sama ma'rifah. Contoh nasab bersama ma'rifah. Ra'aitu Zaidan al-akila. Aku melihat akan si Zaid yang berakal, ianya si Zaid. Ada dhamirnya kan? Itu akilah tengok. Ra'aitu Zaidan akila. Aku melihat akan si Zaid al-akila yang berakal ya. Ra'aitu fi'il dan fa'il. Zaidan maf'ul bih, maf'ul ra'aitu. Maf'ul mansub dan nasab fathah. Al-akila naik kepada Zaidan. Naik ikut man'ut, naik kepada mansub dan nasab fathah. Perhatikan, karena Zaidan nasab, akila kita nasab. Zaidan ma'rifah, akila juga ma'rifah. Zaidan ma'rifah dengan isim lam, akila ma'rifah dengan ada alif lam. Enggak apa-apa. Kita robah, ra'aitu Zaidan hadza, boleh. Ra'atu Zaidan alladzi misal kan? Apa? Tetap nahan. Karena enggak mungkin mudhaf Zaidan al-akila mudhaf ilaih atau akili, enggak boleh kan? Isim ma'rifah enggak boleh jadi mudhaf. Jadi mudhaf ilaih boleh. Jadi mudhaf enggak boleh. Berarti waru'at tengok. Ra'aitu, Ru'ai fi'il tengok. fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Zaidan maf'ulun bih. Hmm. Waru'akila na'at kepada man'ut. Hmm. Baru Nah, kepada mansub na'at kepada masuk pembedasannya patah. karena isim mufrad. Karena isim mufrad dia. Isim mufrad dirafah dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah kan? Wa i'rabuhu ra'aitu fi'lun wa fa'ilun. Bermula i'rabnya contoh itu ra'aitu fi'il dan fa'il. Wa Zaidan maf'ulun bih. Zaidan itu maf'ul bih yang kita i'rab tadi. Mansubun bil fathati dhahirati, mansub dengan fathah yang zahir. Wal akila na'tun li Zaidin. Bermula akila itu na'at bagi si Zaid. Zaidan al akila. Bermula akila itu na'at bagi Zaid. Mansubun aidan bil fathati dhahirati, mansub juga dengan fathah yang zahir. Kalau fa'ilnya yang takdir tengok kayak mana tuh? Takdir yang mana? Kalau masuk fa'ilnya takdir ada tuh. Fa'il takdir. Gitu. Udah kemarin kan? Yadribu. Pukul ianya seseorang. Berarti takdir di dalam. Berarti takdir anta tuh. Atau Huwa. huwa. Kalau tadribu anta, ada yang anta.
Kalau fa'il bukan takdir biasanya mustatir, tersembunyi. Ya, tersembunyi, disebut tersembunyi. Fa'ilnya mustatir, baru takdirnya apa ya? Iya. Sebenarnya dia tersembunyi. Takdir dulu baru takdir. Ya. Faqad tabi'ahu fi nasbihi wa ta'rifi. Faqad tabi'ahu. Maka sungguh mengikuti ianya akila. Tabi'a fi'il madhi, fa'ilnya mustatir kah? Takdirnya huwa. Faqad tabi'a, maka sungguh mengikuti ianya si akil tadi. Hu akannya Zaidan. Kembali ke Zaidan. Faqad tabi'ahu, maka sungguh mengikuti ianya akila akan Zaid fi nasbihi, pada nasabnya akila dan pada ma'rifahnya akila. Pada nasabnya Zaidan juga boleh, pada ma'rifahnya Zaidan juga boleh. Kesimpulannya akila ngikut Zaidan. Ngikut di mana? Sama-sama nasab dan sama-sama ma'rifah. Tinggal contoh satu lagi, contoh naik kepada jar kah? Naik kepada majrur. Wa maratu bi Zaidin al-akili. Aku bertemu dengan si Zaid yang berakal, ianya si Zaid. Maratu fi'il dan fa'il, bi haraf jar, Zaidin majrur bibi dan dajar kasrah, isim mufrad. Akili naik kepada Zaidin. Naat ngikut man'un kan gitu. Naik kepada majrur, majrur tanda jar kasrah, isim mufrad. Jadi Zaidin jar, akili juga jar. Zaidin ma'rifah, akili juga ma'rifah. Sebenarnya ada tambah lagi, cuma nggak perlu dijelaskan. Zaidin mudzakkar, akili mudzakkar. Bang itu? Iya. Kalau di Zaidin kita ganti hindun, bihindin akilati. Kan gitu? Enggak. Qama Zaidun, qama hindun al-akilatu. Qamat hindun al-akilatu. Ra'aitu hindan al-akilata. Maratu bihinden al-akilati. Oke. Kemudian Zaidin kita jadikan tasniyah. Bidaida ini, akila ini. Tasniyah. Bidaidina, akilina. Yang itu. Zaidun. Sama. Mufrad sama mufrad. Tasniyah jamak. Cuma kenapa nggak disebut itu? Itu nggak selalu berlaku, tergantung naatnya. Kalau naat hakiki berlaku, kalau naat sababi nanti enggak. Makanya ribut kah? Ada hakiki, ada sababi kah? Udah begini dulu. Tapi paham. Zaidun al-akilu. Zaidani akilani. Zaiduna akiluna, kan gitu. Nah, sekarang jamak tadi. Zaiduna akiluna. Zaidina akilina. Kalau tasniyah Zaidani akilani. Zaidaini akilaini, ya kan? Ketika nasab, dikajar bi Zaidaini akilaini sama kan? Apalagi? Udah. Hindun sama. Hindun al-akilatu. Ya kan? Hindan akilata. Hindin akilati. Tasniyah. Hindani akilatani. Hinda alif kah? Tanda rafa kah? Qamat hindani akilatani. Ra'aitul hindaini akilataini. Maratu bihindaini akilataini. Enggak? Qamatil hindatul akilatu. Enggak? Hinda jamak, hindatil jamak muannas, tanda nasab fathah. Ra'aitul hindatil akilati. Ya? Jamak. Enggak boleh kan hinduna? Enggak boleh jamak muannas jadi jamak mudzakkar kan? Muannas jadi mudzakkar enggak boleh. Jadi hindatun. Nah, itu paham. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya. Contoh itu maratu fi'lun wa fa'ilun. Maratu itu fi'il dan fa'il. Wa bi Zaidin. Ya, wa bi Zaidin gimana cara i'rabnya? Wa bi Zaidin al-ba'u harfu jarrin. Al-ba'u harfu jarrin. Ba itu huruf jar. Zaidin majrurun bil ba'i. Zaidin di bi Zaidin. Bermula Zaidin itu majrur dengan ba. Wal akili na'tun lahu. Bermula akili dalam contoh Zaidin akili. Bermula akili itu na'at baginya Zaidin. Majrurun bil kasrati dhahirati, majrur dengan kasrah yang dhahir. Laha atau lahu itu tengku. Lahu Tengku. ya. Dalam mudzakkar. Wal akili na'tun lahu, bermula akil itu na'at baginya Zaidin. Majrur dengan kasrah yang dhahir.
Faqad tabi'ahu fi khafdihi wa ta'rifihi, maka sungguh mengikuti ianya akil, hu akannya Zaid, fi khafdihi, maka sungguh mengikuti oleh akil tabi'ahu, faqad tabi'ahu, maka sungguh mengikuti ianya akil, hu akannya Zaid, fi khafdihi, pada khofatnya akil dan pada marifahnya akil. Itu contoh na'at marifah tadi, karena man'unnya marifah kah? Sekarang contoh nakirah. Watakulu fit tangkiri, dan engkau berkata pada nakirah, ja'a rajulun akilun, datanglah oleh seorang laki-laki yang berakal, ianya laki-laki. Sama, ja'a fi'il madhi mabni di atas kata rajulun, fa'il ja'a, fa'il marfu, tanda rafa dhamma. Rajulun nakirah sini, ada alif lam, bukan isim syarah, bukan isim alam kah? Akilun kita baca, akilun naik kepada rajulun, naik ke man'ut, naik kepada marfu, marfu dan rafa dhamma. Ini sama-sama rafa dan sama-sama nakirah, sama-sama mufrad juga, sama-sama mudzakkar kah? Ini nakiro berarti sama nakiro ini tuh. Iya. Rajulun nakirah, akilun nakirah, rajulun mufrad, akilun mufrad. Yang itu kalau kita pasang semua. Ra'aitu rajulan akilan. Ra'aitu rajulan akilan. Jadi kalau nasab, isim nakirah di nasab itu gampang tandanya. Ada alif. Rajulan, nggak mungkin kita baca rajulun, rajulin kan? Mesti rajulan akilan. Aku telah melihat akan laki-laki yang berakal, ianya laki-laki. Marartu birajulin akilin. Aku bertemu dengan laki-laki yang berakal, ianya laki-laki. Ya. Wa i'rabuhu kalladzi qablahu, dan bermula i'rabnya contoh tiga-tiganya. Ya rajulun akilun, ra'aitu rajulan, maratu birajulin akilin. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya semua contoh itu kalladzi qablahu, sama seperti alladzi sebelumnya ini. Contoh tadi di ma'rifah. Enggak di i'rab lagi. Bermula i'rabnya contoh kalladzi, seperti alladzi yang ada ya sebelumnya yang ini. Sebelumnya iya akilun itu. Sebelum alladzi. Kembali ke alladzi. Kalladzi qablahu, seperti alladzi ya, yang ada enggak. Kembali ke contoh. Qablahu kembali ke ra'aitu rajulan akilan, maratu rajulan akilan, ke contoh semua. Bermula i'rab ini contoh. I'rabuhu kembali ke contoh kah? Bermula i'rabnya tiap-tiap contoh tadi itu sama seperti alladzi yang ada ya qablahu. Sebelumnya contoh. Sebelumnya contoh ini di belakang. Faqad tabi'a man utahu fil i'rabi wa tangkiri. Maka sungguh mengikuti ianya semua dicontoh tadi, rajulan, akilan, akilin, akilun, akilan, akilin. Faqad tabi'a, maka sungguh mengikuti ianya tiap-tiap dari akilun, akilan, akilin. Kan itu yang jadi naat. Kembali ke situ dhamirnya. Faqad tabi'a, maka sungguh mengikuti ianya tiap-tiap tadi. Tiap-tiap naat. Man utahu akan man'utnya naat. Faqad tabi'a, maka sungguh mengikuti ianya naat. Man utahu akan man'utnya naat fil i'rab wa tangkir, pada i'rab dan nakirah. Makna pada i'rab kan rafa nasab khafat. Pada rafa sama-sama rafa, nasab sama-sama nasab, jar sama-sama jar, dan pada nakirah sama-sama nakirah. Nah, itu dia. Break dulu. Gimana? Coba. Allahu Akbar. Nah, itulah naat mengikuti man'ut. Tidak boleh jadi naat tadi apa itu? Semalam. Kau boleh jadi naat, jadi man'ut boleh. Semalam kau boleh jadi naat. Semalam kau boleh jadi naat. Sentomer kau boleh jadi naat. Yang lain boleh semua. Yang gue itu boleh. Ya. Isim domir. Ada isim syarat juga nggak boleh nanti. Isim syarat. Syarat, isim alam, isim. Ya, dua dulu lah. Nanti ketemu udah tulis lagi kan. Saya juga nggak terlalu ini. Kalau ketemu baru tahu. Kalau merangkum semuanya, jarang menulis rangkuman. Nanti yang tadi isim alam kan tuh. Di malam sebenarnya nggak boleh jadi naat. Isim
isim mausul itu tengko allazi allati haulai itu Banyak. Masih itu tengok. Haulai isim isyarah. isim syarat. Alladzi, alladzani, alladzina. Allati, allatani, allai. Allawai ya, allawati. Itu isim mausul yang khusus. Ada isim mausul mustarak nanti. Man, ma, ayu. Mata. Enggak. Enggak masuk. Man, ma, ayu. Nanti di depan. Banyak. Makin pusing. Ya. Seperti huruf man. Ya, dia mustarak kadang. Man isim istifham ada. Kalau untuk bertanya, man isim syarat ada. Kalau menjatamkan dua fiil, ada man isim mausul. Dari mana kita membedakan? Tahu sendiri. Kita lihat di depannya. Nah, kan? Kalau man isim syarat dia ada jawabnya. Man may ya'mal su'an yujzabi. May ya'mal misqala dzarratin syarra yarah. Itu ada jawabnya, yarah, barang siapa yang berbuat sebiji sekecil apapun keburukan dia, niscaya dia melihat, kan? Kalau man istifham kan bertanya man anta, siapa kamu? Kan kita tahu kan? Oh, itu man istifham. Kalau man mausul di depan dia cuma ada silat nanti, nggak ada jawabnya, nggak menjadamkan, kan? Nah, paham insyaallah. Santai aja. Belanda kan nggak balik lagi, ya kan? Pelan-pelan insyaallah. Makanya banyak man. Ya, Haulai masuk tengok. masuk. Kalau Ada untuk mufrad, hadani untuk tasnya, haulai untuk jamak, kalau perempuan tengok. hazihi, hatani, ya kan? Kalau jamak sama, haulai bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Kalau mufrad tasnya yang beda. Haza, hazani, haulai, Iya tengok. hazihi, hatani, Haulai. haulai, sama kan? Iya tengok. Makanya saya bingung ya, kenapa sama gitu. Yang bingung ditanya, jangan dibiarin. Banyak isim isyarah. Itu isim isyarah untuk benda atau orang. Ini laki-laki boleh pakai hada. Ini meja kan boleh juga, ya kan? Bebas dia. Hadihi juga sama. Untuk benda muannas, ini papan tulis. Iya tengok. Hadihi mistaratun, ini penggaris kan? Ada nanti isim isyarah untuk tempat. Huna di sini. Iya tengok. Untuk tempat. Hunaka di sana. Sama juga di sana. Sama di sana. Huna di sini, hunaka di sana, sama juga di sana. Itu isim isyarah. Haulai juga di sana tengok. Enggak, Atau di haulai mereka. mereka. Apa lagi yang ditanya, yang di natom itu yang nggak paham boleh nanya. Kita kan Sigat muntahal jemu ada dua. Mana sigat muntahal jemu? Jamak. Jamak. Kalimat jamak yang sesudahnya nggak bisa dijamakkan lagi. Jadi satu kalimat bisa dijamak dua kali, Ustaz. maksudnya kan Hmm? maksudnya kan Contoh misal. Kalbun, anjing, Iya tengok. mufrad. Jamaknya aklubin. Oh, dalam taksir. Aklubin ya. Aklubin jamak taksir. Itu kan udah jamak. Jamak mau kita jamakkan lagi. Akaliba. Nah, itu namanya sigat muntahal jemu. Lafat udah puncak jamak. Muntaha puncak. Puncak jamak. Enggak bisa dijamakkan lagi. Mufrad ada tasnya, ada jamak. Kemudian jamak kita jamakkan lagi, namanya sigat muntahal jumu. Jadi jamak paling tinggi. itu semua kalimat bisa dijamak. Enggak semuanya. Ada yang ada yang enggak. Nah, jadi sigat muntahal jemu itu puncak jamak itu cuma ada dua watannya. Ada mafa'ila, ada mafa'ila. Iya. Setiap isim yang wadannya wadan sigat muntahal jemu enggak boleh ada tanwin. Iya. Dia ghairu munsharif. Kecuali kalau masuk alif lam. Masjidun, satu masjid. Masjidani, dua masjid. Jamaknya sigat muntahal jemu, masajidu. Enggak boleh masajidun kan? Masajidu. Kalau mufradnya 5 huruf, pakai ya, mafa'ila, miftahun. Apa di miftahun? Kunci. Miftahani, mafatihu. Nah, baru wadan satu lagi. Nah, mafatihu. Kalau masjidun kan 4 huruf. Mim, sin, jin, dal. Masajidah aja, mafa'ila. Tapi kalau 5 huruf biasanya mafa'ila. Miftahun, ada alif kah? Miftahani, mafatihu. Nah, paham nanti, gampang itu. Itulah namanya sigat muntahal jemu. Puncak jamak.
lafat puncak jamak. Di atasnya nggak bisa dijamakkan lagi. Ya. Nasirun. Isim mufrad, isim fa'il kah? Nasirun isim fa'il mufrad. Nasirani tasniyah. Nasirunya jamak. Nusarun jamak juga kah? Nasarun jamak juga. Nasaratun jamak juga kah? Nasirun tadi masih bisa nawasiru kan ada tuh. Amsilah jadi dah. Nah itu sigat muntahal jemu nawasiru. Nah, ada nawasiru. Dawaribu. Ada pertanyaan? Ya, seperti itu. Itulah sigat muntahal jemu. Apa lagi? Ustaz, Tasmin. Mungkin ada yang nggak jelas di nazam. Yang alif ta'anis maksura, alif ta'anis mamdudah itu. Nah, jadi gini. Alif ta'anis maksurah. Ada tanda ta'anis alif maksurah. Tapi enggak di semua dia. Biasanya di isim tafdhil muannas. Afdalu, lebih utama. Lebih utama laki-laki itu. Kalau lebih utama perempuan, fudla. Ada wadannya fudla. Ada ya kan? Di belakangnya fathah. Nah, itu namanya alif maksurah. Isim maksur. Alif maksurah namanya isim maksur, tapi tidak di semua isim maksur. Isim maksur yang bukan alam, Musa juga isim maksur, tapi itu bukan ta'anis. Musa kan laki-laki. Nah, ada yang kalimat-kalimat ada alif maksurnya dia muannas. Itu khusus di muannasnya afdal. Afdalu fudla. Awalu ula. Awalu satu laki-laki. Ula satu perempuan. Itu dalam bahasa Arab. Ahsanu yang bagus laki-laki. Husna. Ada enggak husna nama laki-laki? Enggak ada kan? Husna perempuan karena itu ada alif maksurah untuk perempuan. Husna. Berarti tandanya Ada alif dia. Tulisannya hus pasti nun ada ya di depan kan? Nah, itu kan? Husna itu. Nanti paham Ustaz. A'la. Zaidun a'la. Si Zaid itu lebih tinggi. Kalau Hindun bukan a'la. Hindun ulya. Fu'la. Nah, ini kalau ada papan tulis nanti bisa. Ya jadi enggak? Jadi wadan fu'la itu alifnya namanya alif maksur. Muannas dia. Jadi setiap muannas tinggal kita bawa ke wadan fu'la. Atyabu yang wangi. Zaidun atyabu. Si Zaid itu lebih wangi. Kalau perempuan Hindun tuba. Ya, fu'la kan? Itu alifnya alif maksurah untuk muannas. Enggak ada tanwin dia. Makanya perempuan hamil disebut hubla. Fu'la kan? Hubla. Nah, semua begitu. Apa lagi? Kalau hamdah mamdudah, sama juga ada hamdah. Dia begitu juga untuk mu'annas. Hamro'a. Ahmar yang merah. Merah laki-laki. Merah mudzakkar. Kalau hamro'a ada hamdahnya kan? Itu merah untuk perempuan. hamro. Ada berarti ada alif itu. Hamro'a. Nah, ya, ada hamdahnya. Itu nggak terlalu inilah, jarang-jarang. Paham tapi nanti. Kalau udah khatam mutasar, kalau misalkan kita mau praktek baca kitab kecil gitu kan, begitu ketemu i'rab langsung paham. Insyaallah mudah. Allahul musta'an ya. Allah mudahkan. Apalagi? Bagus juga ada pertanyaan. Alif maksurah, hamzah maksurah atau hamzah mamdudah. Nah itu. A'ma. A'ma apa arti a'ma? A'ma. Orang buta. Laki-laki perempuan? Perempuan. Laki-laki. A'ma. Nah, Kalau perempuan yang buta? Nah itu nanti disitulah keluar hamzah mamdudah nanti. Umya'a. Umya'a pakai hamzah mamdudah. Makanya disebut ta'anis dengan hamzah mamdudah kan? Karena dia untuk perempuan. Ada sebagian isim fa'il untuk menunjukkan perempuan pakai hamzah, bukan pakai ta. Nah, itu. Khususnya isim fa'il yang berkaitan dengan warna dan dengan penyakit. Ahmar merah, humra'a atau hamra'a. A'ma, amya'a atau umya'a. Ya. Asamma tuli, sumya'a nanti. Nah, itu kan. Dan seterusnya nanti. itu exam malam yang terangkan tengku sama Islamin yang
dua arti yang gitu tengku. Berarti apa? Samik itu ya itu aku mendengar gitu kan, aku mendengar. Terus? Jadi dua artinya tentang membahas mubtada enggak itu tengku, tentang membahas mubtada dan khobar itu. Macam-macam, ada fi'il fa'il, ada isim Yang- mudhaf pada yang mutakallim mungkin. Yang kurang dijelaskan Ustaz Amin kemarin yang pas langsung ditegur tengku. Coba kau sebutkan langsung dua arti gitu. Isim mudhaf pada yang mutakallim. Itu tuh. Isim mudhaf yang pada mutakallim kadang takut ketukar dengan isim mangkus kalau kita Maksud, nggak iya. paham. Mampu sama maksudnya tengku. Qadhi memang dia ada alif lam kah? Itu. Itu kan sebelum ya kasrah. Baiti sebelum ya kan kasrah. Cuma baiti isim mudhaf pada yang mutakallim. Kalau qadhi isim mangkus, apa bedanya? Isim mangkus artinya satu, qadhi. Kalau baiti rumahku, kitabi kitabku. Enggak. Jadi kalau ada dua kata biasanya ada ya sebelum ya kasrah itu isim mudhaf pada ya mutakallim. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'.